Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Justinus, calon guru penggerak dari UPTSDN 2 Makalle Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Selamat siang Ibu Guru dan Bapak Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan atau melakukan aksi nyata budaya positif yang telah kami pelajari pada CGP Angkatan 10 ini bersama dengan rekan Bapak Ibu Guru saat ini. Next. Oke, nah sebelum kita memulai diseminasi kita hari ini, kita akan melakukan kesepakatan kelas dulu. Dan di sini saya sudah buat kesepakatan kelas. Jadi saya tidak minta lagi sama Ibu Bapak Guru untuk menuliskan apa-apa yang mau dituliskan biar mempercepat kegiatan. Dan keyakinan kelas kita sebelum kita melakukan kegiatan hari ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kita semuanya sama posisinya untuk bisa berpendapat. Kemudian yang kedua, saling berpikiran terbuka, artinya mau benar atau mau salah bukan jadi masalah, dan tidak ada juga orang yang di sini istilahnya kekeh dengan pendapatnya ya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Apakah Bapak Ibu gembira hari ini? Oke, kalau Bapak Ibu gembira, coba kalian tatap rekan di sampingnya dan silakan senyum selama 10 detik untuk menandakan bahwa Bapak Ibu gembira. Baik Bapak Ibu, kita masuk. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ada 6 di atas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Next. Ice breaking. Nah, di sini kita akan bermain ice breaking. Jadi di sini ada gambar tangan yang Bapak Ibu lihat, ada 2 ya. Jadi saya persilakan kesediaannya 2 orang yang bisa maju ke depan. Misalnya Ibu 2 orang atau Bapak 2 orang. Siapa kira-kira? Yang sebanding lah, karena ini kayak butuh kekuatan. Ya. Kayaknya Ibu Dewi sama Ibu El, ya cocok. Ibu El sama Ibu Dewi. Oke, silakan Ibu El dan Ibu Dewi di depan. Bu El dan Bude. Bude dan Bu El. Nah, jadi permainannya seperti ini. Kita kan punya tangan. Nah, ini kan kita berbicara tentang posisi kontrol. Jadi satu orang taruhlah Ibu El sebagai yang menggenggam tangannya. Jadi seakan-akan dia menggenggam sesuatu yang berharga di tangannya, jangan sampai direbut sama Bu Dewi. Nah, Bu Dewi tugasnya untuk menggunakan segala macam cara, terserah mau cara bagaimana, mau cara kasar atau mau cara lembut, mau menggelitik atau terserah mau merayu untuk bisa membuka tangan dari Ibu El. Oke, Bu De, silahkan membuka tangan Bu El. Iya. Ya, Ibu Dewi bisa menggunakan segala cara untuk membuka. Ya, mau digigit kah atau apa?
Dah buka. Tidak bisa ya? Oke, waktunya habis. Nah, berarti Ibu Dewi tidak bisa membuka tangan Ibu El ya? Nah, oke, sekarang gantian lagi. Sekarang Ibu Dewi yang menggenggam tangannya dan Ibu El yang berusaha membukanya dengan segala cara. Oke, ayo dicoba lagi, sudah ya? Oke. Baik, terima kasih Bu El dan Bu Dewi sudah menunjukkan kekuatannya tadi di depan. Baik, untuk kita semua pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ada siapa yang mau memberikan pendapat? Siapa yang memegang kendali pada saat ice breaking tadi membuka dan menutup tangan? Pak Mar. Oke, silakan Pak Mar. Oke, baik. Menurut yang mengepalkan tangan. Oke, yang mengepalkan tangannya. Ya. Artinya bahwa murid itu dia juga sebenarnya tidak bisa dikontrol. Karena dia punya alasan sendiri supaya tidak dikontrol atau mau dikontrol. Dan di sini kalau kita misalnya kontrol murid di sekolah, misalnya kita didik, sebenarnya itu dia membuka kesempatan untuk dirinya dikontrol sama guru, seperti itu. Jadi pada dasarnya manusia itu mengontrol dirinya sendiri. Kalau mau dikontrol, ya dia akan membuka peluang. Kalau tidak mau, ya dia akan tetap menutup diri, seperti itu. Nah, di sini masih dalam materi disiplin positif, ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang menurut Dr. William Glasser. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi selama ini kan kita merasa kita mengontrol murid, tapi sebenarnya dia yang memberikan peluang kepada kita untuk mengontrol dia, seperti itu. Jadi bukan kita jadi guru itu tidak pernah mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini juga semacam miskonsepsi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi ini juga merupakan miskonsepsi jika kita memberikan bujukan kepada murid untuk melakukan sesuatu. Karena di sini yang kita mau cari adalah motivasi dari dalam atau intrinsik, bukan motivasi karena eksternal ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga miskonsepsi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga banyak yang beranggapan bahwa kalau kita orang dewasa itu kita punya kontrol untuk anak-anak. Kita mau apa saja kepada dia, kita bisa seperti itu. Padahal orang dari lahir itu kan dia punya apa ya? Dia punya kekuatannya sendiri sejak lahir. Jangan kita mentang-mentang sudah dewasa dan ada anak yang kecil, kita seakan-akan bebas mengontrol dia, seakan-akan dia itu tidak punya keakuan. Kita bebas mau mengatur dia. Seperti misalnya ada yang itu ya, yang gambar apa? Cerita-cerita boneka yang ada tali-tali digantung begini terus kita atur, ya tidak seperti itu ya. Nah, lanjut.
Nah, ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus. Tadi itu adalah paradigma stimulus ya. Jadi ada respon, stimulus respon, ada stimulus baru ada respon. Kepada pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol yang benar itu seperti ini. Jika yang stimulus itu realitas atau kebutuhan, kalau teori kontrol realitas kita berbeda. Bisa Bapak Ibu lihat dari atas. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu kalau misalnya kita mendengar kata disiplin? Pasti aturan ya. Iya, taat, kemudian aturan. Biasanya ada reward dan sanksi atau hukuman. Kemudian apa lagi? Ya, biasanya seperti itu ya. Kalau kita bilang disiplin pasti taat aturan, kemudian kata-kata kunci dalamnya kan pasti melaksanakan mendapat reward atau mendapat hukuman jika berperilaku negatif. Nah, yang sebenarnya itu seperti ini ya, pengertian disiplin. Jadi disiplin itu adalah tanggung jawab, sebenarnya di dalamnya itu adalah tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab dari dalam diri seseorang itu yang motivasinya secara internal bukan eksternal ya. Jadi di dalam budaya positif itu contohnya yang di sini disiplin positif diupayakan adalah motivasi internal yang muncul dari dalam diri seseorang. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini yang saya katakan tadi, mengontrol diri sendiri. Kemudian yang keempat, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen. Pasti Bapak Ibu udah kenal Diana Gosen ya? Yang sudah baca PMM. Ya, Diana Gosen. Nah, ini juga yang penggagas pembelajaran berdiferensiasi. Ya, disiplin positif juga banyak teori-teorinya. Di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sekarang saya tanya lagi ke Bapak Ibu, yang nilai-nilai universal itu yang seperti apa ya? Ayo Bapak Ibu yang sudah baca PMM. Pasti sudah pernah baca ini. Ya, banyak ya nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh di rumah kan kita juga pasti punya nilai-nilai universal yang kita pahami bersama-sama di rumah, dan itu sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Sama juga di sekolah, di dalam kelas kita punya nilai-nilai kebajikan sendiri yang tidak bertentangan atau sama dengan nilai-nilai yang orang umum pahami, seperti itu. Itu kira-kira sedikit gambaran tentang nilai-nilai kebajikan. Dan yang paling sering kita lakukan umumnya kita yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka kan pasti sudah mengenal profil pelajar Pancasila ya, atau P5. Next. Ya, inilah yang termasuk nilai-nilai kebajikan yang universal. Di dalamnya itu sudah termaktub semua di dalam yang ini, nilai profil pelajar Pancasila. Di dalam itulah semuanya nilai-nilai kebajikannya terangkum. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita akan lihat dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila ini kan, terus kita lihat sub-sub elemennya kan, pasti semuanya itu nilai-nilai kebajikan turun ke bawah. Kan ini kan masih ada sub-sub elemennya. Ya, lanjut lagi. Ya, nilai budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu melakukan sesuatu, misalnya murid kita
dia mau melakukan sesuatu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau yang pertama di atas itu lebih rendah daripada yang kedua tadi. Ya, kalau misalnya di tingkat-tingkat yang paling rendah itu tingkatan yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua itu posisinya lebih tinggi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ya. Dan yang ketiga, ini posisinya paling tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia membentuk dirinya sendiri sesuai dengan dia mau seperti apa. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan sesuatu dari luar dirinya, tetapi atas kemauan gambaran seperti apa yang dia mau tentang dirinya dan nilai-nilai yang dia percaya. Next lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi itu yang pemahaman pertama, yang kedua itu merupakan motivasi eksternal ya. Terus yang next, yang ketiga. Nah, ini adalah nilai yang ketiga yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu merupakan motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri. Dan di sini diusahakan hindari menggunakan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya. Lanjut lagi. Oke, budaya positif yang ketiga yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, lanjut lagi. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini ada kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi yang kebutuhan pertama ini bersifat fisik, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Jadi sebenarnya setiap perilaku kita itu, baik kita sebagai guru maupun siswa, dia melakukan sesuatu karena dia memiliki tujuan. Ada tujuannya dia melakukan sesuatu. Contoh kira-kira apa Bapak Ibu? Kasus yang ditemui di dalam kelas. Misalnya ribut ya, tidak mau diam. Pasti dia punya tujuan atau ada kebutuhannya yang kurang terpenuhi sehingga dia ribut di dalam kelas. Misalnya dia mau mencari perhatian. Nah, karena ribut itu kan dia mau mencari perhatian. Kira-kira kebutuhan yang mana di atas yang perlu terpenuhi agar dia bisa diam? Iya, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini. Karena dia minta mau diperhatikan, makanya dia sengaja ribut supaya mungkin gurunya memperhatikan dia. Kasih sayang. Iya, Pak Marconi ya, kasih sayang ya. Iya, kasih sayang merasa diterima. Seperti itu. Jadi mungkin selama ini dia misalnya di rumahnya kurang mendapat perhatian, terus dia juga mau mendapatkannya di sekolah, dan di sekolah juga dia tidak mendapatkannya, akhirnya dia mengimplementasikannya atau melakukan action tetapi dengan cara yang negatif. Dia tidak melakukannya dengan benar. Akhirnya dia ribut dan akhirnya kita mencap dia nakal lah apa, tapi sebenarnya kan kalau kita mau menyelami anak itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, kita langsung bisa tahu, oh dia di sini, dia posisinya di sini, dia kurangnya itu, kurangnya dia kasih sayang, seperti itu. Kemudian ada anak-anak yang suka seperti bos, kalau misalnya dia lagi main, dia kayak pemimpin begitu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang termasuk kebutuhannya di atas? Dia menyalurkan kebutuhan yang mana? Iya, yang ketiga ya, penguasaan. Jadi dia menyalurkan kebutuhannya itu untuk menguasai teman-temannya, karena misalnya
mungkin di rumah dia tidak menemukan itu atau di dalam kelas. Jadi setelah dia bermain di luar, nah dia curahkanlah perasaannya itu, kebutuhannya itu menjadi pemimpin di bagi teman-temannya saat bermain. Nah, kira-kira tindakan apa yang bisa kita berikan kepada murid yang punya sikap seperti ini agar tersalurkan dengan baik kebutuhannya tersebut? Iya, betul sekali Pak. Misalnya jadi ketua kelas atau misalnya pemimpin diskusi atau ketua kelompok atau pemimpin upacara, ketua pinru atau apa lagi, pokoknya dia maunya yang ketua seperti itu ya. Nah, terus biasanya juga anak butuhnya kan maunya kebebasan. Misalnya ada anak yang butuh kebebasan, misalnya kan dalam kelas kita kasih pelajaran kayaknya dia tidak masuk. Kenapa? Karena dia maunya itu belajar itu kayak bebas. Misalnya mungkin dia sukanya kalau di luar barangkali, atau ada bukan cuma menulis atau mendengarkan guru, mungkin dia dikasih tugas apa seperti itu supaya kebebasannya itu bisa terpenuhi seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru atau semua orang mau melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Ya dasarnya yang ini, yang 5. Tinggal kita kelompokkan, oh ini dianalisis, ya ini yang masuk kemana, ini yang masuk kemana, seperti itu. Biar 5 menit Bapak Ibu. Kita identifikasi karakteristik peserta didik lebih dulu baru diterapkan. Iya, betul sekali Pak. Jadi itu kan sudah termasuk di dalam diagnostik awal ya, asesmen diagnostik awal pada saat kita pertama kali melakukan diagnostik. Jadi juga kita sudah bisa deteksi untuk menentukan kebutuhan dasarnya mereka seperti itu. Sampai di sini ada pendapat Bapak Ibu atau ada yang mau disampaikan atau ada pengalamannya di dalam kelas? Mungkin banyak dari Bapak Ibu guru karena di pengelolaan kinerja kita rata-rata sudah mengatakan akan menganalisis karakteristik peserta didik, melakukan asesmen awal. Iya. Pembelajaran. Jadi inilah. Oke Pak. Oke Pak Mar, silahkan. Ini pertanyaan Pak. Iya. Ya. Misalnya di kelas saya sudah melakukan asesmen awal dan menemukan beberapa karakter siswa yang seperti ini. Kira-kira bagaimana solusinya itu Pak dalam proses pembelajaran? Ya, karena saya kesulitan dalam waktu ini untuk memilah-milah masing-masing karakter. Ya, jadi ujung-ujungnya nanti diarahkan ke diferensiasi pembelajaran. Apa ya, pendekatannya kita ke mereka itu mungkin kalau memang tidak bisa kita langsung berikan saat pembelajaran berlangsung, mungkin pendekatan saat kita misalnya lagi santai kan di dalam kelas, sudah misalnya waktu istirahat, kita bisa memberikan dia perhatian kah, dia cerita misalnya yang butuh kasih sayang kah, dia cerita-cerita, ditanya-tanyai kan, itu sudah merasa diterima, contohnya seperti itu Pak ya. Misalnya ciri-ciri kepenguasaan, dia butuh penguasaan, mungkin bisa diberi kesempatan untuk jadi pemimpin upacara atau memimpin teman-temannya. Kemudian yang butuh kebebasan, ya bisa kita kasih pembelajaran alternatif ya, seperti itu, supaya dia merasa kebutuhannya itu untuk bebas agak terbuka. Misalnya dalam menggambar, misalnya kita kasih murid-murid misalnya tugas menggambar ya. Tugas menggambarnya mungkin satu tema, misalnya buat gambar pohon. Tapi kita beri kebebasan,
terserah kamu mau kreasi seperti apa. Mau kamu kasih buah-buahan kah? Kamu mau kasih tempat duduk kah di bawah? Mau kasih ada orang duduk kah? Nah, itu kreasi kamu tersendiri. Yang penting satu kelas kan memang temanya membuat pohon. Tetapi diberi kebebasan kreasi sendiri pohonnya mau seperti apa. Kita tidak bisa menentukan, oh daunnya seperti ini, ada tangkainya 3. Ya itu kan kita yang mengatur, mengontrol. Jadi kita memberi kebebasan seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Maria. Oke Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada contoh kasus. Bapak Ibu nanti bisa coba didiskusikan berdua ya. Ya. Di sini ada contoh kasus, saya bacakan saja ya biar lebih cepat dipahami ya. Iksan itu siswa kelas 10A. Jadi ini mengenai 5 kebutuhan dasar ya. Nanti kita sesuaikan dengan tadi 5 kebutuhan dasar. Siswa kelas 10A ini SMA karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, dia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting, lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat tersebut mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Nah, kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Iksan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain. Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu Iksan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Iksan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Nah, kalau kita lihat kasusnya ini Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang kurang dan terpenuhi pada kasus Iksan tadi? Ya Ibu Ria mungkin ada pendapat, silakan. Sehubungan dengan yang 5 tadi. Iya, sehubungan dengan 5 kebutuhan tadi. Bisa kasih lagi? Iya. Oh iya, Di back. back dulu Bu Deis. Ya Om Pit. Mungkin kalau kasih Oke. bagusnya kalau dikasih kiper, Penjaga ya? penjaga ya, Maksudnya penjaga apa ini Om Pit? penjaga gawang Dalam pertandingan. dalam pertandingan sepak bola, Ah, supaya anak itu tidak merasa minder. Ya, mungkin itu yang saya Oke, iya. sampaikan Pak. Terima kasih. Artinya ini di kasus yang lain lagi tuh ya, begitu ya, bukan cuman di kegiatan. Iya, maksudnya di kasus seperti ini. Tapi tadi Om Pit, iya. Setelah dia diberikan kepercayaan, dia merasa puas dan merasa tidak malu-malu lagi karena sudah Iya. bisa. Ya betul sekali. Ada lagi pendapat? Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya kebutuhan yang belum dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Karena Iya. tadi anak itu pemalu. Jadi dalam koneksi sosialnya dia tidak bagus. Iya. Karena dia pemalu, pendiam, cenderung menyendiri. Tetapi setelah diberi kesempatan, maka dia Dirinya sudah merasa sudah dibutuhkan, ada Iya. pengakuan atas kemampuannya. Walaupun awalnya dia tidak berani, Iya. tapi sebenarnya dia pintar ya. Punya potensi. Iksan ini pintar, Iya, punya punya potensi. Jadi dia setelah menguasai itu ada pengakuan atas
kemampuan dirinya, dan dia sudah memilih pilihan untuk jadi tim debat dari sekolahnya. Nah, jadi setelah itu dia merasa senang. Jadi 3 ke bawah itu kebutuhan yang dia sudah penuhi, yang sudah didapatkannya. Kasih sayang, penguasaan, kebutuhan akan pilihan karena dia sudah memilih untuk jadi dan merasa senang setelah itu. Terima kasih, Pak. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Pak Kepsek. Iya, betul sekali Pak ya. Jadi apa tadi yang Pak Ompit katakan sama Ibu Yul, semuanya sudah masuk ya semua. Tadi Ibu Yul katakan dia merasa senang karena sudah dia sudah diberi kepercayaan. Kemudian tadi Ompit membawanya ke kasus misalnya jadi olahragawan, dia cocoknya masuk ke kiper ya atau penjaga gawang karena karakternya yang pendiam awalnya ya, bisa seperti itu. Nah, yang tadi yang sampaikan oleh Pak Kepsek juga tepat sekali. Coba di next lagi. Ya, ini jawabannya ya. Ya, jadi awalnya memang kebutuhan yang tidak terpenuhi itu kasih sayang dan rasa diterima ya. Seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Kepsek, dan itu yang pertama terpenuhi setelah dia dipanggil untuk technical meeting. Dan semakin muncul lagi semua kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi pada saat dia berhasil menjadi juara debat. Kemudian dia sudah istilahnya sudah jadi sudah banyak yang sudah terkenal lah di sekolahnya. Bahkan dia menjadi ketua tim debat di sekolahnya dia. Akhirnya ini semualah yang terpenuhi ya. Dia bisa memenuhi yang kebutuhan dasar yang pemenuhan akan kasih sayang tadi, terus merasa perasaan diterima, kedua kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian tadi kesenangan ya. Ini juga merupakan contoh ya buat kita sebagai guru ya, bukan cuman Bapak Ibu, saya juga ya, jadi pelajaran buat saya bahwa kita penting untuk melihat kebutuhan-kebutuhan murid. Saya melihat seperti ini ya, kita kan semua manusia, kita manusia, murid juga kan manusia, murid juga pasti punya hati sama seperti kita. Kita juga kan misalnya pengen diperhatikan. Contoh juga ya, anak kita di rumah kan kita jadikan seperti itulah juga kita memperhatikan murid kita di sekolah, pemenuhan kebutuhannya seperti apa. Kira-kira seperti itu dari kesimpulan dari kasus ini ya. Dan itu bisa dampaknya sangat besar karena dikatakan dalam pendapatnya Ki Hajar Dewantara, sekecil apapun perhatian yang kita berikan kepada seseorang itu bisa berdampak sangat besar bagi kehidupannya dia, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini tadi kita sudah bahas ya. Jadi kasih sayang yang terpenuhi, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Lanjut. Nah, seperti ini. 5 posisi kontrol restitusi. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Lanjut. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, posisi yang mana kira-kira yang sering kita lakukan dalam tugas kita sebagai guru atau anak kita di rumah, Bapak Ibu guru? Coba kembali lagi yang tadi. Ya, seperti ini. Paling sering 1 dan 2 Pak ya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Iya, pasti yang kelima. Dan begini ya, kita ambil contoh diri kita sendiri dulu, kita melihat ke diri kita sendiri. Misalnya kalau kita salah, contoh yang paling sederhana, kita guru-guru kan yang paling banyak salah itu kan misalnya kita terlambat datang ke sekolah. Kita mau sebagai Pak Kepsek sebagai manajer, atau Pak Kepsek sebagai pemantau buat kita, atau yang ketiga ke atas. Atau kita mau yang seperti
Pak Kepsek sebagai penghukum. Seperti itu ya. Ada yang mau langsung seperti itu, ya udah Pak, hukum saja saya. Tidak ada toh? Ya. Kita pastinya maunya Pak Kepsek berada di posisi yang kelima sebagai manajer buat kita. Nah, kita ini kan punya perasaan seperti itu toh. Apa bedanya kita dengan anak-anak kita di rumah atau murid kita? Dia bukan robot. Dia punya hati sama dengan kita, dia manusia sama dengan kita. Jadi tidak ada bedanya murid atau anak kita atau orang lain. Kita perasaannya sama dengan kita mau diapakan seperti. Makanya kan di dalam Alkitab dikatakan, perlakukanlah manusia seperti dirimu sendiri. Kembali lagi ke sini. Jadi apa sebenarnya yang kita pelajari di Alkitab? Ini cuma sebagian-bagian kecilnya yang kita pelajari dalam kehidupan sekuler seperti itu. Jadi perlakukanlah manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau diperlakukan, orang yang memperlakukan kita jadi manajer buat kita, kita juga perlakukan orang, kita sebagai manajer buat dia. Saya biasanya juga bertindak sebagai penghukum buat murid-murid saya, karena saking misalnya saya emosi atau misalnya saya merasa tidak dihargai, saya tidak menyadari bahwa murid saya itu atau anak saya sama dengan saya punya hati. Selama ini saya merasa mungkin dia kayak robot. Kalau saya hukum dia langsung bisa pulih, dalam waktu sesaat langsung pulih. Beda sama juga dengan saya, kalau misalnya Pak Kepsek otoriter, terus saya terlambat datang atau berapa hari saya tidak datang tanpa sepengetahuan, terus tiba-tiba Pak Kepsek, kamu ini sebagai guru tidak punya ini. Ya kan langsung bertindak sebagai penghukum sama saya. Bagaimana mental saya? Pasti saya dendam, meskipun di depannya dia, oh iya Pak, iya Pak. Tapi di belakang pasti saya ngobrol sama teman-teman kalau dia sudah tidak ada. Kurang aja Pak Kepsek. Pasti saya ngomong gitu ya, pasti. Saya dendam meskipun selama ini saya sudah ya Pak di depannya dia, tapi meskipun misalnya sudah lama nanti saya masih simpan dalam hati. Waktu saya jadi Kepsek Bapak jadi ini, saya jadi anggotanya dulu. Saya di gini. Dan itu kayak pendam kesumat dalam hati kita. Nah, seperti itulah juga murid-murid kita. Pasti dia ingat sampai dia nanti jadi guru juga atau sudah jadi orang tua, pasti selalu diingat. Kita menghadapi manusia, perlakukanlah juga mereka seperti kita maunya kita diperlakukan, karena kita kan juga pasti salah, suatu waktu pasti salah. Contohnya saya sederhananya, kalau misalnya kita terlambat datang sekolah atau beberapa hari tidak datang, kan paling juga kita disenyumi sama Pak Kepsek dan dimaklumi seperti itu ya. Tapi mungkin karena kondisi-kondisi seperti banyak kondisi yang termaktub di dalamnya ya, jadi kita mungkin masih dimaklumi. Nah mungkin ada perbedaan sedikit dengan murid kita ya, karena memang kita lagi mendidik dia untuk kedisiplinan mungkin. Tapi setidak-tidaknya kita berposisi sebagai manajer bagi dia seperti itu. Ya itu yang mengenai posisi kontrol ini, karena di sini juga saya kayak berefleksi sekali tentang hal ini ya. Refleksinya dalam buat saya seperti itu. Makanya saya sampaikan apa yang saya rasakan. Karena bukan cuma saya pelajari, tapi saya rasakan juga. Karena seorang anak itu kalau misalnya sesuatu dia buat salah terus tiba-tiba langsung dihakimi ya, istilahnya dihakimi lah. Kamu yang begini, Kang kemarin sudah bilang berapa kali kau sudah melakukan ini. Dia itu sebenarnya dibawa ke dalam posisi gagal. Jadi dalam alam sadarnya itu dia gagal terus. Dan semakin susahlah dia akan bangkit untuk menunjukkan potensi terbaiknya dia. Dia mungkin kita lihat, masih senyum-senyum sekolah, lari-lari, bermain dengan temannya, tapi di alam sadarnya dia sudah sudah dihakimi bahwa dia orang gagal. Akhirnya banyak tindakan-tindakannya yang kedepannya mungkin salah lagi, akhirnya susah untuk bangkit. Nah seperti itu berdampak jangka panjang ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini definisi-definisi yang tadi. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik misalnya, dan maupun hukuman verbal, misalnya kata-kata yang kasar. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi dia seperti yang mungkin guru-guru senior yang dulu orang zaman-zamannya kita
kita itu salah sedikit dilapaki kayu. Ya, seperti itu. Nah, itu katanya sistem yang paling cocok untuk mengatur siswa. Jadi dia maunya seperti peraturan itu dibawa sampai zaman sekarang. Padahal Kiai Hajar Dewantara mengatakan, didiklah murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Zamannya bukan lagi seperti itu. Kemudian pada posisi yang kedua tadi, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah. Yang tadi kan pembuat merasa bersalah. Jadi dia mungkin tidak kasar ngomong tapi bicara secara lembut, tetapi dia membuat muridnya itu merasa bersalah. Terus yang ketiga tadi sebagai teman, nah ini juga kayak terlalu apa ya? Jadi dia memberikan kayak kelonggaran kepada murid yang bersalah. Jadi seakan-akan dia tidak menghakimi, tidak juga memberi jalan keluar. Kemudian yang pemantau, jadi dia banyak memberikan pertanyaan kepada murid. Mengapa kau nina? Mutandera kato? Salah apa kau? Apa sanksinya toh? Apa akibatnya tadi pelanggaran kamu? Jadi dia bertanya dan murid menjawab. Tetapi tidak menyelesaikan luka batin di dalam hati. Nah yang bagusnya itu seperti yang Pak Kesek tadi yang ngomong yang kelima. Kita next. Nah yang tepatnya itu yang seperti ini, guru sebagai manajer. Dan untuk sebagai manajer nanti ini kita ada hubungannya nanti dengan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Jadi ada semua hubungannya nanti. Jadi posisi ini guru berbuat sesuatu bersama-sama murid. Mereka sepakati bersama-sama dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Bukan berarti kita pembiaran ya untuk anak-anak berbuat salah, tetapi kita memahami bahwa dia berbuat salah karena dia punya tujuan seperti tadi kan, dia melakukan kesalahan karena dia memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi semua materi ini ada saling berhubungan seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah ini keyakinan kelas. Kenapa kita buat juga keyakinan kelas? Nah keyakinan itu bisa kan diambil di contoh kita sebagai orang yang beragama, punya keyakinan. Bagaimana kalau kita punya keyakinan? Kita pasti melakukan sesuatu secara motivasinya internal. Tapi kalau misalnya cuman kesepakatan, kan masih kayak kita masih berani langgar. Jadi motivasinya kayak motivasi sesuai dengan aturan, motivasi eksternal. Tapi kalau keyakinan itu sudah dari dalam hati sendiri. Nah di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa ini Bapak Ibu? Mengapa ada peraturan kita harus memakai helm saat berkendara? Pasti bukan takut sama polisi ya. Iya, untuk jaga keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Terus waktu zaman-zamannya Covid yang parah-parah itu kan, pasti keselamatan juga tuh, mataku kimate. Iya, mataku kena virus. Ya, ini kan berarti sesuai dengan pandangan nilai-nilai kebijakan universal. Kita lanjut lagi. Nah, ini bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas. Jadi ada aturan-aturannya ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya jangan misalnya kita buat jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kata apa yang cocok? Buanglah sampah pada, iya seperti itu kira-kira. Ya jangan pakai kata yang negatif, jadi pakai kata yang bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini kita pasti sudah lakukan semua ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa diedit kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Dan keyakinan kelas ini ada hubungannya nanti dengan segitiga restitusi. Nah, seperti ininya keyakinan sekolah kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Next lagi. Jadi ini pengertian-pengertiannya ya.
Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Next. Ya, ini yang terakhir ya, penerapan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, kayak di sini tadi banyak yang materi-materi sebelumnya itu masuk ke sini. Mulai dari posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian tadi keyakinan kelas. Jadi itu kayaknya nyangkut semua ke dalam sini, harus dipakai di sini yang segitiga restitusi. Dan di sini guru harus berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Next lagi. Nah, ini. Jadi dalam sebuah kasus itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi kalau kita menanyakan keyakinan, kita kembalinya ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Dan biasanya kan seperti ini kalau ada kasus, misalnya anak berantem, biasanya kan dia lagi masih emosi, jadi masih apapun yang dikatakan biasanya ke dia biasanya tidak masuk, karena dia lagi masih dalam puncak-puncaknya, seperti itu ya. Jadi pertama-tama harus ditenangkan dulu dengan cara masuk ke menstabilkan identitas. Ya, ini ada pertanyaan kata-kata tanya yang bisa kita gunakan. Bukan berarti yang pertanyaan pertama berbuat salah itu tidak apa-apa, artinya kita memberi pembiaran, tapi kata-kata pertanyaan itu kita gunakan sesuai dengan kasusnya juga. Yang kayak misalnya Rahel pulang karena ibunya sakit, dia buru-buru pulang tanpa minta izin kepada guru piket. Mungkin cocok kalau kita bilang berbuat salah tidak apa-apa. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ya, saya juga pernah melakukan hal seperti itu waktu saya seperti kamu misalnya. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Jadi kata tanya yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas itu yang ini, Bapak Ibu ya. Dan seperti saya katakan tadi, saat posisi menstabilkan identitas kita artinya menurunkan dulu emosi misalnya yang masih lagi panas-panasnya, kita turunkan dulu kondisinya. Kalau sudah bisa diajak bicara, dengan saya telah menanyakan pertanyaan ini, kita kan tenangkan tadi dengan mengatakan tidak apa-apa. Setelah itu kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita tanya-tanya dia apa motivasinya dia. Jadi kembali lagi kita ke kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kita mencari apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Jadi kita tanya. Nah, kalau kita bertanya situ kan dia saat kondisinya sudah turun kan dia sudah bisa menjawab karena dia sudah masuk. Kalau kita misalnya kasih pertanyaan kan dia sudah bisa cerna di logikanya. Akhirnya dia sudah bisa menjawab. Misalnya kenapa kamu melakukan, apa alasannya kamu melakukan bolos kemarin kamu bolos, apa alasan kamu melakukannya? Dia kan pasti jawab, oh kemarin karena ibu saya sakit. Oh ternyata akhirnya kita sudah bisa mengetahui. Kenapa kemarin misalnya kamu rampas bekal teman kamu? Ya karena saya mau menu yang lain Pak. Akan kita langsung bisa tahu kebutuhan dia apa. Mungkin dia kebutuhannya kebebasannya kurang karena mungkin menunya selama ini itu terus telur dadar dan dia mau coba menunya temannya. Nah itu untuk validasi tindakan yang salah. Nah setelah kita tanya-tanya mengenai apa alasannya, kita sudah tahu motivasinya dia. Nah kita masuk ke menanyakan keyakinan. Nah kembalilah kita kepada keyakinan yang kita buat, apakah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Validasi tindakan yang salah tadi. Pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini contohnya anak berkelahi, dia ada sesuatu yang mau dipertahankan. Nah, ini kan cocok yang pertanyaan ketiga. Bukan berarti kita mendukung kesalahannya dia untuk berantem, tetapi kita memberikan dukungan. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas, bisa ditanya, kamu tahu tidak keyakinan kelas kita seperti itu. Nah, kita bisa tanya, tadi yang kamu lakukan itu melanggar kira-kira keyakinan kelas yang mana? Misalnya si Rahel bolos pulang, misalnya kan di sini ada kesepakatan kelas, misalnya disiplin. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana kira-kira? Kan dia bisa mulai berpikir sendiri, oh salahnya saya melanggar keyakinan kelas yang ini. Nah itu fungsinya keyakinan. Jadi bukan kita yang
menyuruh dia, tetapi dia sendiri yang berpikir saya salahnya, oh saya salahnya di sini. Kemudian nanti kita tanya kira-kira kedepannya kamu mau seperti apa. Jadi bukan kita yang menyuruh dia mau seperti apa, kita tanya. Oh saya Pak mau seperti ini, kedepannya saya kalau misalnya mau pulang, saya mau minta izin. Jadi dia kan yang mengilustrasikan dirinya sendiri mau seperti apa ke depannya, seperti itu untuk tindak lanjutnya. Nah, disitulah kita masukkan pemahaman-pemahaman kepada dia untuk memperbaiki kesalahannya, dan dia juga mengiyakan karena dia sudah turut andil mau memposisikan dirinya seperti apa. Kira-kira seperti itu Ibu ya, Bapak Ibu yang fungsi keyakinan kelas buat anak-anak. Jadi bukan cuman sekedar dipajang kayak saya di sini, tetapi itu kalau misalnya dia salah, dihadapkan ke keyakinan kelasnya dia. Kamu salah di mana? Kamu yang posisi yang mananya yang kamu langgar? Nah, harusnya kamu seperti apa? Nah, dia sendiri yang jawab, oh iya Pak harusnya saya seperti ini. Kalau mau ini kan minta izin mau pulang. Dan ini keyakinan kelas saya masih kata-katanya banyak, jadi susah diingat murid. Jadi mungkin kedepannya saya buat lagi yang lebih, kan bisa diedit sepanjang waktu sesuai dengan kebutuhan. Dan saya juga masih salahinnya kesepakatan kelas, iya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu atau mau pendapatnya atau sarannya Pak Kepsek? Iya. Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat? Tidak ada ya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Kalau saya, apa yang Bapak lakukan hari ini sangat menarik. Tadi sebenarnya saya mau pulang karena ada keperluan, tetapi saya tertarik sehingga tinggal sampai selesai. Apa yang Bapak sampaikan itu sangat tepat, dan seandainya kita melakukan seperti itu pasti kita bisa. Kalau ada sepanjang ada kemauan kita mau melakukan. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita bawa ke dalam apa yang kita pelajari dalam komunitas belajar kita selama ini, ada dua topik utama, disiplin positif dan fasilitator pembelajaran. Nah, saya tergelitik dengan posisi kontrol guru. Nah, bahwa apa yang akan kita, apa yang ingin atasan kita lakukan pada kita, itu juga yang kita lakukan pada anak didik kita. Makanya dari 5 posisi kontrol guru tadi, alangkah bagusnya jika kita semua mendalaminya dan boleh, oh selama ini saya ada di sini, oh ternyata itu tidak tepat, saya harus ada di posisi ini sehingga tepat. Saya ambil contoh waktu saya baru mengajar sebagai guru honor, saya memposisikan diri saya sebagai posisi teman dan apa itu satu tadi, pemantau. Saya lebih banyak ada di situ. Oh, setelah saya pelajari ternyata itu juga kurang tepat. Ya, kita harus ada di posisi manajer baru betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan, dan langkah-langkah untuk menjadi seorang manajer seperti yang Bapak tampilkan di depan tadi, segitiga restitusi, silakan Bapak Ibu guru dalami dan praktekkan di dalam kelas kita masing-masing. Ada di PMM juga. Ada di PMM, di topik fasilitator pembelajaran. Kebetulan saya sudah aksi nyata itu, dan itu yang saya ambil, posisi kontrol manajer. Karena ada dua, ada kesepakatan keyakinan kelas dan posisi kontrol manajer. Setelah saya pelajari itu baru, oh iya betul, seharusnya kita ada di posisi kontrol manajer, bukan sebagai, apalagi sebagai pembuat rasa bersalah. Jangan sampai di situ, atau penghukum. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu, mungkin masih ada dari Bapak Ibu. Terima kasih Pak, ilmunya sungguh bermanfaat bagi kami. Saya juga terima kasih Pak karena sudah banyak masukan tadi yang Bapak berikan, dan teman-teman juga tadi sudah kasih pendapat, saran. Ada yang lain lagi?
Ibu Maria mungkin? Ibu Dewi ya? Iya, saya juga merasa selama mengikuti CGP ini yang paling menarik saya pelajari yang ini, yang tema ini, karena saya bisa tahu langkah-langkahnya. Oh ini begini. Kalau selama ini kan mungkin kita berusaha untuk menjadi manajer tapi kita tidak tahu langkah-langkahnya mau bagaimana, dan kayak membuat segitiga restitusi bagaimana. Saya berusaha mengetahui dengan membuat kesepakatan kelas, tapi saya tidak tahu dari mana dulu. Setelah saya pelajari, oh ya ternyata kita membuat keyakinan kelas itu bukan cuma sekedar ya supaya ramai di dalam kelas dan kayak lengkap ya, pajangannya, tapi ternyata fungsinya ini di segitiga restitusi seperti itu. Untuk menanyakan jika ada siswa salah, langsung ditunjukkan kamu salah yang mana, nih langkah keberapa. Ya itu refleksi saya selama modul ini. Saya juga pelajari misalnya juga sama anak saya, misalnya kan ada yang melanggar langsung, kamu ya, seperti itu langsung penghukum. Jadi saya juga penghukum, sama juga dengan murid, biasanya langsung begitu. Ya mungkin pelan-pelannya, dan kita juga lihat dari kasusnya ya, seperti itu. Dan kita juga lihat efeknya setelah kita melakukan sesuatu kepada murid, apakah itu nanti kayak luka batin buat dia, yang membuat dia tidak bisa bangkit dari identitas gagal ke identitas sukses. Karena itu kan kasihan buat murid, dia akan membuat kayak mentalnya tidak maksimal seperti itu ya. Itu yang kita hindari. Kan yang seperti saya katakan dari diri kita sendiri. Dia tidak bangkit mentalnya meskipun kayak bagaimana ya, ada kayak merasa kayak ada yang tidak terbuka istilahnya. Kalau misalnya kita buka sesuatu kayak ada tertutup seperti itu, kalau kita membiarkan mereka di dalam batinnya seperti itu. Jadi itu yang saya refleksi saya buat saya sendiri selama mengikuti pembelajaran ini, dan saya sudah tahu langkah-langkahnya. Oh seperti ini. Ada langkah-langkahnya semua. Itu yang refleksi saya. Dan terakhir saya juga next lagi. Tinggal colok situ ya. Ada juga quotes dari waktu kami elaborasi pemahaman yang pertama dari Ibu siapa namanya, Ibu Priyandini. Coba next. Ini dia quotesnya seperti ini. Sebengkal-bengkalnya seseorang pasti ada terbersit meskipun cuma sedikit ya dalam hatinya niat untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita lihat seseorang kayak butuh teliu menatamai pengadaran, mungkin kan biasa kita seperti itu kok. Tapi nang teliu menatamai pengadaran, namanya dia apa? Namanya digantung, dipori kayak nang menatamai. Meskipun dia seperti itu, sebenarnya ada niatnya sebenarnya dia untuk baik. Cuman dia tidak tahu jalannya mau seperti apa supaya baik. Seperti itu. Tapi di hati kecilnya dia punya niat. Cuman tidak ada yang mengarahkan dan dia tidak ada yang menunjukkan jalan itu. Seperti itu. Dan ini bagi kita sebenarnya buat guru, jika ada anak seperti ini terus kita bisa mengarahkan dia, anak itu pasti ingat sampai tua nanti. Dia akan bilang, kena tete Pak Guru anu pokadan bisa susto nasihati saya seperti ini. Baik batum basusi aku jadinya seperti sekarang ini. Tapi syukur ya ada Pak Guru atau Ibu Guru yang waktu itu meskipun saya kayak sudah tidak ada sekali guru yang mau mempedulikan saya, tapi ada Bapak ini dan Ibu ini yang mau membuka hati saya sehingga saya bisa berubah seperti itu. Ya, ini kata-katanya dia. Dan saya, wah iya benar sekali. Tidak ada orang, namanya juga manusia, pasti semuanya punya hati nurani. Tidak ada yang punya hati iblis yang tidak akan pernah sadar ya. Pasti seberat-beratnya, sejahat-jahatnya orang, pasti suatu waktu dia punya pasti meskipun sebentar dalam hatinya untuk ya aku mau baik, tapi karena sudah terlanjur bagaimana sudah tidak ada yang tunjukkan jalan dan sudah terlanjur, akhirnya dia yang jalan terus kejahatannya semakin benggal lah dia. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Oke, next lagi. Ya, terima kasih sudah mengikuti diseminasi dengan penuh perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga diseminasi hari ini bermanfaat. Dan mungkin saya juga minta maaf mungkin sudah pada lapar. Ibu Nopi juga udah anaknya di rumah udah menunggu. Udah lewat waktu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sarannya Pak Kepsek, Pak Mar dan Pak Om Pit.
Ibu Yul yang sudah memberikan saran, masukan juga, dan teman-teman yang lain yang sudah bersama-sama hari ini. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.